Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Jovian Apriansa, MPMG 1 D01704, Deva Gunawan Sulaiman G1 D01902, Handoko Reza Nugraha G1 D01904, dan kemudian Wira Zulan Putra G1 D01980. Baiklah, kami akan menjelaskan soal-soal mata pelajaran dasar telekomunikasi. Yang pertama, 1. Jelaskan 5 jenis gangguan atau masalah yang dialami sinyal selama berpropagasi di dalam kanal. Baiklah, yang pertama, atenuasi atau redaman. Atenuasi atau roll off adalah suatu kondisi di mana sinyal mengalami pelemahan selama melewati kabel atau kawat. Yang kedua, tundaan. Tundaan adalah keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan. Yang ketiga, derau. Derau dibagi menjadi ketiga. Yang pertama, derau panas atau thermal noise. Yang kedua, derau intermodulasi atau intermodulasi noise. Dan yang ketiga, derau impulse atau impulse noise. Yang keempat, distortions atau penyimpangan. Distorsi adalah sebuah perubahan suara yang terjadi ketika amplitudo sinyal melebihi range yang tersedia. Yang kelima, fading. Fading merupakan salah satu gangguan transmisi dalam komunikasi yang dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi level daya sinyal. Dan yang terakhir, gamma merupakan gangguan berupa pemantulan sinyal yang disebabkan oleh impedansi dalam suatu rangkaian listrik. Baiklah, yang soal nomor 2. Jelaskan dua hal yang menentukan kualitas pentransmisian. Bandwidth atau lebar pita. Lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Satuan bandwidth adalah hertz. Yang kedua, gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Yang ketiga, radiasi. Kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Yang terakhir, attenuation. Tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Nomor 3. Jelaskan tentang jenis-jenis medium transmisi. Medium transmisi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, kabel pasangan berpilin atau twisted pair kabel. Twisted pair kabel pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Yang kedua yaitu kabel koaksial atau koaksial kabel. Kabel koaksial adalah kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kemudian wired atau guided media. Media yang dituntun atau disebut guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin atau twisted pair, kabel serat optik atau fiber optik kabel, dan kabel koaksial atau koaksial kabel. Yang ketiga yaitu kabel serat optik atau fiber optik kabel. Kabel serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Yaitu bagian kedua, wireless atau unguided media. Yang pertama yaitu frekuensi radio atau radio frekuensi.
Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 kHz hingga 300 GHz. Kemudian yang kedua, gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frequency, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Kemudian yang ketiga yaitu inframerah atau infrared. Infrared ini adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek daripada radiasi gelombang radio. Kemudian yang keempat yaitu satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarnya ke stasiun bumi lainnya. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan propagasi sinyal pada fiber optik. Propagasi sinyal adalah proses perambatan gelombang sinyal dari antena pemancar sampai ke antena penerima. Propagasi sinyal melalui fiber optik adalah suatu proses perambatan sinyal yang menggunakan sinyal cahaya yang telah dikonversikan dari aliran listrik untuk mentransmisikan suatu data. Serat optik akan mengirimkan data tersebut dalam bentuk partikel cahaya atau foton yang berbentuk denyutan pulsa melalui kabel serat fiber optik. Core dan cladding pada fiber optik memiliki indeks bias yang berbeda dan akan membelokkan cahaya yang masuk pada sudut tertentu. Ketika sinyal cahaya dikirim melalui kabel serat optik, sinyal cahaya akan memantul pada core dan cladding dalam serangkaian bouncing zigzag mengikuti proses yang disebut refleksi internal total. 5. Jelaskan jenis lintasan propagasi gelombang radio pada medium udara. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan beberapa jenis lintasan propagasi yang merupakan mekanisme perambatan gelombang radio pada medium udara bebas. Seperti yang terlihat pada gambar. Yang terdapat pada gambar ada lapisan ionosfer, lapisan troposfer yang mempunyai keterangan 1, yaitulah gelombang tanah, yang nomor 2 gelombang ionosfer, yang ketiga gelombang troposfer, yang keempat gelombang langsung. Next. Lanjut. A. Propagasi gelombang tanah atau ground wave. Gelombang tanah adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan. Next. Yang B. Propagasi gelombang ionosfer. Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut sebagai gelombang ionosfer atau juga disebut gelombang langit atau sky wave. Yang C. Propagasi troposfer. Propagasi troposfer bisa dianggap sebagai kasus dari propagasi gelombang langit. Gelombang tidak ditunjukkan ke ionosfer tetapi ditunjukkan ke troposfer. Batas troposfer hanya sekitar 6,5 mil atau 11 km dari permukaan bumi. Frekuensi yang bisa digunakan adalah sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak jangkau mencapai 400 km.
Yang D. Propagasi garis pandang atau line of sight. Propagasi line of sight disebut dengan propagasi dengan gelombang langsung atau direct wave karena gelombang yang terpancar dari antena pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Soal nomor 6. Jelaskan karakteristik propagasi gelombang radio. Yang pertama yaitu perambatan dari gelombang ini tidak memerlukan media penghantar seperti udara, sehingga gelombang ini dapat merambat di ruang hampa. Karena kelebihannya tersebut, gelombang radio biasa digunakan pada satelit dan di teknologi ruang angkasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengalami polarisasi karena gelombang ini termasuk gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang transversal. Yang ketiga yaitu memiliki kecepatan cahaya. Keempat, tidak memerlukan penyelarasan antena dalam penggunaannya. Yang kelima, arah perambatannya tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet. Yang terakhir yaitu dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Yaitu adalah penjelasan dari tugas A, dasar telekomunikasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.